di cerita horor atau humor. Cek satu dua, oke, wes mulai ya, masuk. Cek. Halo. Oh ya, iki balik mana nih konten cerita horor atau humor. Oke. Kembali kaya sing wingi, ini adalah episode selanjutnya. Sebelum ini mulai aku mau mengingatkan nih kanca-kanca kabeh, jangan lupa tetap jaga kesehatan, soalnya kesehatan itu larang. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya Ra? Iya benar. Nah, setuju. Terlepas ada virus atau enggak tuh sebenarnya tetap kita harus bisa jaga kesehatan gitu teman-teman ya gitu ya. Dan yang saya mau sampaikan juga sorry ya nih bahasannya atau omongannya sedikit bindeng atau mungkin ada selingan-selingan batuk manja gitu ya. Semoga walaupun batuk tetap bisa menghibur kalian sih di sini. Oke, Cai. Oke, Lasrin kalau mau masuk bisa silakan. Bisa. Tapi ojo ngarep-ngarep sing kita agak mungkin itu loh. Ojo ngarep-ngarep saja. Mik. Sopernya saya pengen nyepong sorry ya. Mik kita belum ada juga ya kan. Oke, balik mana neng konten sing wis ada episode pertamanya, mungkin iki episode kedua nih mungkin ya gitu ya. Oh iya, iki kita masih bertiga. Mungkin nanti setelah ini bakal ada narsum, tapi kita tetap masih bertiga soalnya kebetulan cerita kita masih banyak itu ya, masih ada lah untuk diceritakan di sini. Bertiga mungkin bakal kita undang beberapa narasumber. Boleh. Sudah mulai kehabisan ide. Boleh, bener yang ya minimal yang horor sekali itulah, contoh kayak Om Hao bisa atau Om Hao, terus Om Luhut kan bisa. Siapa kita anjing? Oke, langsung gini ya, mungkin masih di cerita horor atau humor. Kita masih saya Tommy dan masih ditemani di sebelah saya ada Benny dan Wahyu. Oke, halo. Oke. Mungkin ini tak awali dari ceritaku sing. Iki BB. Siapa sing main cerita sik awakmu? Iki mungkin aku sih setelah wingi kowe kayak enggak lucu dong nak kowe meneh. Mungkin aku aja serakah coy. Ya iki cerita pengalaman pribadimu. Pribadiku. Bener pribadiku. Yang menurutmu horor? Menurutku horor. Oke. Silakan diceritakan, kita simak dulu ya. Oke. Gini teman-teman ya, ini cerita ini berlangsung sudah berapa puluh tahun yang lalu, pas sekitar saya ya kalau nggak salah ya, kalau nggak TK ya kelas 1 SD. TK soalnya saya yakin TK tapi masih ingatanku ya? Masih jelas. Oke. Jadi TK aku umur 12 tahun aja. Enggak, Bos. Aku kata goblok banget. Enggak. Aku TK soalnya aku yakin TK soalnya gini, aku ditinggal ibuku almarhum itu kelas 1 SD. Nah, pada saat itu kejadian ini TK, ibuku masih ada. Berarti sepertinya ini TK, sepertinya ini cerita TK. Jadi waktu itu saya tuh termasuk anak yang bisa dibilang salah satu anak yang paling nakal waktu itu ya. Sekarang saya sudah tidak nakal dong. Sekarang saya sudah santri. Nakalnya itu gimana? Singkat cerita saya lupa nakalnya ngapain. Intinya saya nangis maksudnya. Nangis yang bener-bener cara wong tua iki wis angel tatanane ra, kecuali nek nangis kejer nek enggak diweden-wedeni iki jurus terakhir lah mungkin dari orang tua. Jurus terakhir ini mesti carane ya diweden-wedeni, mirip ceritamu wingi ya kan, masih ada kemiripan ya. Jadi ini ada hubungannya sama kemarin juga, ada pesan moral yang sama gitu loh. Lah jadi setiap perkataan orang tua ini memang sepertinya memang manjur sekali loh Cai. Aku di saat kelas TK itu nangis, aku lupa nangisnya kenapa, intinya nangis enggak dikatani sekitar ya enggak malam banget sih, sekitar jam 7 atau jam 8 gitu lah ya.
Nah, nangisnya saya ngamuk terus digendong ke sana ke sini masih nangis terus. Begitu mak aku jurus terakhir ditokno, nah di situ saya menang. Jadi jurus terakhir mak aku tuh jangan nangis. Kalau ono jaran. Nah, tadinya gitu. Kalau ono jaran gitu loh. Iya. Gue nggak nak nangis terus dipangan jaran. Nah, kalau waktu itu jurus terakhirnya biasanya medeni ben aku nggak nangis gitu. Nah, dia sambil bilang seperti itu sambil berjalan keluar rumah. Jadi waktu itu di dalam terus saya nangis terus dia bilang itu loh ono jaran ono. Terus ibuku keluar rumah sambil menggendong saya. Terus? Saya yakin itu jaran tuh jaran bener-bener jaran sing nggak logika gitu ya. Nggak logikanya seperti ini. Bener-bener ibuku nih jeru muni kalau ono jaran. Ternyata saya keluar. Rumah saya tuh saya gambarkan begini. Di paling pojok sebelah kanan saya itu udah kayak sawah dan di depan rumah saya tuh ada rumah tapi membokongi, nyiliti, membelakangi. Jadi kayak nggak ditonggo ngono coy. Ada tangga satu lagi di kanan saya ada cuma gateli nggak gateli. Intinya rumahku gelap banget gitu ya, peteng lah. Nah mungkin pas ibu ngomong ada orang jaran. Terus kita keluar sama ibuku masih nangis. Nah, saya benar-benar berhenti menangis itu setelah benar-benar melihat jaran di jarak kurang lebih 15 meter kayaknya. Sekitar 15 meter dari arah kanan itu jalan ke arah saya gitu. Otomatis dong aku otomatis diem, nggak berani nangis. Dan saat itu ya memang termasuk saya adalah orang yang takut jaran ya, jadi saya pasti berhenti menangis karena saya takut ya kan. Terus saya masuk ke rumah. Begitu saya berhenti nangis terus kan ibu mungkin udah merasa tenang. Nah nggak lama saya kan diem kan, nggak lama itu bener nggak lama dan jalan itu jalan ke arah kok biar kok awalnya gitu kuda itu ngopi tenang ngopi. Traumatis sekali ya sampai saat ini pun ada rasa takut. Oke, gini intinya awakmu nangis sampai sing susah diem mbek ibumu. Akhirnya ibumu ngomong nakut-nakuti awakmu supaya menang dengan gak usah nangis nanti kalau ada jaran. Nah itu karena malam-malam pas kamu keluar rumah malah kamu ternyata lihat jaran beneran dan jaran itu jalan ke arah saya. Terus kamu otomatis berhenti nangis masuk lagi karena takut. Jadi saya masuk lagi ke rumah sama ibu saya juga. Ibumu tahu nggak kalau ibumu lihat nggak? Mas saya lihat juga nggak pas saat itu? Gimana ya mas ya, saya nggak bisa mengambil kesimpulan itu soalnya dulu saya kecil banget, jadi kayak entah ibuku lihat atau enggak. Intinya ini waktu aku nangis berhenti terus ibuku masuk lagi, tapi si jaran itu jalan ke arah saya, si kuda tersebut. Jadi nggak tahu sebenarnya ibuku lihat atau ora. Intinya pas aku berhenti nangis ibuku langsung otomatis masuk kan ke rumah kan. Nggak lama saya memberanikan untuk ngintip itu nggak lama, bener-bener saya berhenti nangis tapi saya takut ya kepo gitu loh. Saya lihat kembali jaran nggak ada. Jaran cari rumput mungkin tetangga serius sih. Aku iki karena ceritanya menarik, aku pengen membedah iki. Tetanggamu ada yang piara jaran nggak? Sebenarnya sih ada, cuma agak jauh dari rumah lah ya. Jauh dari rumah. Menurutmu itu kuda mistis atau memang benar kuda asli gitu loh? Yang saya lihat ya benar-benar kuda ya. Tapi kuda. Yang saya kayak meyakini ini mistis tuh kenapa hilangnya itu cepat sekali gitu loh. Pas saat diintip jaga ada ya. Berarti saya kepo sambil ngintip lagi tuh kuda sudah nggak. Aku penasaran kalau ibu loh. Ibu ini roh juga pura loh. Kok terus ikut mlebu menjeru terusan Tommy nginte. Itu kan kayak ibu sebenarnya ki roh juga pura kuda ning. Makanya aku jadi penasarannya kan
kalau misal sama-sama lihat sudah jelas dong. Mungkin kita Udah asli. bisa mendatangkan Ibu Tommy. Jangan. buat orang buat bagus sih. Beliau sudah tenang di sana. buat ibu saya di sana, Al-Fatihah. Oke, Oke. lanjut gimana. Jadi kesimpulannya sih menurut kita bedah secara logika. Oke, Boleh. kita bedah secara logika. boleh. Karena ini masih Agak rancu ya. karena ini kalau bendanya misal lihatnya genderuwo jelas Jelas. ya kan? Karena ini bentuknya itu Jere. menyerupai Bener-bener jalan. makhluk pada yang ada seperti kita seperti manusia kan. Mungkin nggak itu Bener jalan. halusinasi? Kalau halusinasi enggak, Mas. Kalau selalu halusinasi itu enggak. Soalnya bener-bener melihat di mataku sing jaran itu bener-bener jalan ke arah saya. Cuma untuk itu sebenarnya jaran beneran atau enggak, ya itu saya nggak tahu, tapi kok cepet banget gitu loh hilangnya gitu loh. Oke, makanya jadi- yang saya curigakan jadi kalau masnya di dunia kayak mistis gitu ya mas, memang sebenarnya kalau kita punya ketakutan terhadap sesuatu, kalau kita punya ketakutan terhadap sesuatu dan ada pemicunya, pemicunya adalah kalau sampean kan ibu sampean nek gak meneng dicokot karo jaran. Saking takutnya kita dengan sesuatu itu akhirnya terproyeksikan. Itu sering terjadi maksudnya di dunia kayak mistis itu sering terjadi kayak gitu. Iya. Makanya tadi mungkin nggak itu halusinasi. Enggak ya. Berarti Biasanya mungkin halusinasi itu pas lagi panas apa lah kuwi muncul-muncul suhu badan tinggi nah, ya. suhu Iya badan sih, tinggi bisa ini sih. muncul-muncul makhluk-makhluk aneh itu. dinosaurus. Menurut saya enggak, cuma ya yang saya yakini malah ya itu tadi kayak perkataan orang tua itu memang gila Saya. gitu loh. Gila. Menurutku gila. Jadi setiap orang tua, makanya kita tuh harus Ki gila bukan dalam konteks kamu ngerti arahnya otakmu. kalau maksudku gini. Jadi tak ulang ya biar gak gila ya. Perkataan orang tua itu OJGD gitu loh. Ini tambah salah ya. Enggak, jadi perkataan orang tua itu mujarab gitu loh. Maksudku Maksudnya itu. mujarab. Kenapa dia bilang seperti itu kok tiba-tiba ada gitu loh. Iya, kita nggak tahu Iya juga sih. apakah pas ibuku di dalam itu loh jaran apakah sebenarnya memang kerung kelinting-kelinting atau gimana nggak tahu bisa juga. jadi. Nggak tahu juga kan. Cuma yang saya tangkap itu ibuku bilang gitu ada. Terus saya masuk, saya takut, saya ngintip lagi hilang. Yang saya tangkap tuh ceritanya seperti itu. Dan jaran itu kan jalan ke arah saya. Itu nggak melewati rumah saya gitu loh. Ya maksudnya yang menurut saya iki koyoke ilangi balik ya ada kemungkinan. Begitu pas ke arah saya terus balik. Cuma kok cepat sekali gitu. Cepat banget ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Ya bisa jadi apa? Karena mengintip kan lingkup penglihatannya kan kecil tuh mas. Bisa jadi ada di sebelah kanan atau kiri. Bisa jadi di bawah jendela. Enggak itu pas aku ngintip itu memang kan ruang bolongan buat ngintip saya itu emang kecil lah. Tapi mataku metu. Jadi kita tetap malah Tom and Jerry. Tuan Crab Cok. Tapi memang ada kemungkinan itu memang benar-benar makhluk halus. Seperti yang kayak Mas Tommy tadi bilang, kata-kata orang tua itu memang mujarab. Enggak gila ya. Mujarab. Soalnya jika gini mas, kita kan hidup berdampingan. Mereka ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita menyebut mereka, mungkin mereka merasa dipanggil. Mungkin setelah ibumu bilang gitu, mereka merasa kayak dipanggil. Akhirnya menampakkan diri. Iya benar. Nah, jadi ada kemungkinan juga itu. Ada kemungkinan kan, itu benar. Cuman, jadi buat teman-teman yang kayak mengalami ketakutan yang sangat tinggi gitu kayak Mas Tommy, terus lagi tanteni gitu mas, sing tanteni gitu mas. Kesimpulan sing tanteni gitu. Sampai istilahnya ketakutanmu itu sampai bisa terproyeksikan kamu akan melihat sesuatu. Jangan ini sih menurutku. Jangan takut dulu atau kan kayak Mas Tommy tadi kan langsung kabur.
langsung masuk gitu kan. Takut. Kemudian baru dipastikan lagi dengan mengintip. Nenek saranku ojo kabur. Terus dilihat wae. Karena mereka juga nek kita nih berani mungkin kita bakal tahu yang jelas ya, bakal tahu oh ini ternyata benar-benar makhluk gitu. Oh ini halusinasi. Ini pesanmu buat nanti ke depannya ya. Jangan langsung takut dulu, jangan langsung dipastikan dulu apapun itu. Terus misalnya kan kamu masih jelek gitu. Aku waktu mau TK ini segede jempol lah, cilik banget. Nggak, maksudku pas TK itu nggak mungkin lah kamu bisa kayak baca-bacaan itu pasti belum lah ya. Belum ya. Nah, wong TK aku alibata aja belum hafal mah, tapi Yasin ya apa? Enggak. Bisa ada. Memang belum Pak. Belum lah ya. Belum. Jadi nek poin-poinku maksudku gini Mas. Jadi kalau memang nek aku misal yo gak pengen juga misal iki. Kok aku dilihat ki koyo ngono. Aku bakal tetap tak lawan terus dengan cara aku misuh Mas. Dengan cara misuh. Misale ini kedepannya kan. Iki pesan kanggo kanca-kanca. Misale iki tiba-tiba ono jaran ning ngarepku. Aku bakal mencoba nahan kuwi. Tenang. Terus aku misuh. Hancur. Gak. Iki tak jelaske kenapa aku ngono? Kenapa? Kenapa aku memilih kata kok jancuk? Kenapa kok enggak astagfirullah? Karena menurutku kata-kata yang sering diucapkan itu mengandung energi. Oh, gitu. Jadi dan yang sering ku katakan ya kata-kata lebih ke kayak jancu. Mungkin dikira Mas Bin jancu sih. Bisa. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Kecuali gini Mas. Kecuali nek kayak kiai atau ahli agama gitu ya. Begitu mereka melihat sosok makhluk gaib, astagfirullah. Karena mereka sering melafalkan itu ada energinya Mas. Energinya kuat. Lah nek aku karena kamu tidak punya agama jadi ya, enggak gitu, Cok. nek aku, Cok, pas roh terus aku astagfirullah. Setane bingung. Biasanya ora tahu lemah. Maksudmu apa? Saiki ikut biasanya ora tahu maksudku gitu. Masuk akal. Aku lebih milih karena aku yakin kata-kata janduk yang sering tak ucapkan itu ada energi. Iya benar. Aku kayak gitu. Iya benar. Soalnya mungkin ancen kowe ngomong bener-bener ngomong astagfirullahaladzim, setan mungkin kaget. Bangsat. Salat anjing. Ini iki kowe muni istighfar. Kowe ora tau salat. Kok astagfirullah? Urung syahadat astagfirullah. Kita aku bisa menuntunmu masuk Islam. Asyhadu ketemunya malah jin Islam. Kamu kan kalau miso kan jancuk, kadang asu. Nah, saat itu ada hantu kuda terus pisaunya asu gimana? Asu. Ya gini sih Mas, aku mencoba aku ya. Nek dengan itu kok dia nggak hilang, ya aku payung. Apa kudanya berubah jadi asu kan? Yang kau maksud itu bukan kita mau melawan. Kita pastikan dulu, jangan langsung berasumsi kalau itu adalah makhluk gaib. Bukan kita menantang dia, bukan. Tapi aku juga setuju jancuk daripada asu sih. Soalnya lebih ke enak jancuk itu. Enaknya gini, kalau Jawa Timuran tuh biasa gitu jancuk. Maksudnya gini, ada hubungannya sama jaran gitu loh. Kalau asu jaran tuh welak, Cok. Jancuk jaran lho, wera ya. Jancuk jaran lho, wera. Asu jaran raira. Ya itu sedikit pengalaman saya yang menurut saya horor sih gitu sih. Berhubung sudah 20 menit kayak Mas Wahyu juga punya cerita ini. Kayak Mas Wahyu juga punya cerita ini. Oke. Ini aku nggak punya cerita horor tapi ini ada cerita dari temanku. Kowe gak ada cerita horor? Enggak sih. Enggak pernah kejadian horor. Enggak pernah sama sekali. Mungkin beberapa lupa sih. Kali ya. Mungkin gini sih, aku malah enggak mungkin deh. Aku cenderung enggak percaya nek manusia ki tidak pernah mengalami horor dalam hidupnya ya. Mungkin pernah, cuma aku lebih ke logika sih. Kayak misalnya kayak tok-tok lawang, wis tak pikir mungkin wong atau ono
kuntilanak mebur, mungkin layangan. Aku Horor kan tidak selalu tentang hantu. Pacarmu meteng gak horor? iku horor, tapi alhamdulillah itu jadi bojoku, Bos. Oh, Jadi gak horor dong. Oh, berarti Alhamdulillah. selama ini meteng sih. Enggak. Oke. Dulu belum. Kita Oke, lanjut. Oke, kita skip. Lanjut neng. Berarti Jadi ini kamu salah satu orang yang positive thinking. Positive thinking, overthinking. dan pengalaman yang mau kamu sampaikan di sini ini cerita pengalaman dari temenmu ya. Dari temanku. Dari temen bener-bener temenmu ya, bukan temennya temenmu ya, bukan ini ya. resmi dari Bener temanku, resmi teman temenmu ya. dekatku, seneng gremengnya aku. Tapi juga pernah sharing masalah hantu ini. Oh ya, buat teman-teman juga ya, mungkin kedepannya kita bakal membacakan komentar orang lain yang mau kirim-kirim lewat email atau lewat Instagram yang ada di sini. Gila. Tapi kebetulan juga karena Mas Wahyu dan karena kita semua di sini masih masih apa ya istilahnya baru awal-awal bikin konten seperti ini, kita belum mengundang narsum dulu ya. Mungkin kedepannya narsumnya yang suruh cerita di sini ya, harusnya. Tapi karena ini kita lagi awal-awal, boleh Mas Wahyu menceritakan temennya gimana itu? Gini, temanku itu mengalami kejadian yang cukup mistis. Kejadiannya itu sekitar jam 2 bengi. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Iku dia turu karo ponakane ning ranjang. Tidur. Tidur. Oke. Nah. Sekedar info, iku ponakane lanang ya, ora wedok. Jadi ora ono cerita ini berawal dari ponakan enggak. Kancamu Saiful Jamil. Mosok ya kowe ora tau turu karo ponakmu. Oke, lanjut sih. Lanjut. Turune posisi ning ranjang, Ranjang. ora ning lantai. Sekitar jam 2 malam iku sikile gatel. Terus Sekitar jam 2 malam sikile gatel. sikile gatel. Gatel. Kok apa sih iki disemplake lho? Apa semplake iki disemplake? Disingkirkan. Singkirkan. Ya. Gatel-gatel keri ngono. Kegatelan berarti. Sange lah, sange. Enggak. Enggak, Beda ya? enggak. Merem. Gue meneng osak. Iki aku punya cerita serem malah jadi ujung Oh, kita kembalikan Esensi ke esensi keseremannya. horornya. Sekitar jam 2 malam itu dia merasakan gatal di kakinya seperti geli-geli gatal. Dia sapu semplakan lah, terus dia merem lagi sekitar beberapa menit ada gatal gitu lagi. Gatal lagi. Nah, dia bilang apa sih ini anjing. Nah, terus temanku itu buka matanya, dia melihat ada rambut di kakinya, rambut panjang di kakinya. Dia langsung loncat. Loncat dari ranjang. Dia dari ranjang langsung lari, meninggalkan ponakannya sendiri di situ. Serius. Nah, si. Ada rambut ya. Rambut panjang di kakinya. Satu biji. Enggak dong. Rambut. Jadi ceritakan ya lebih detail biar lebih seremnya dapat gitu. Enggak, rambut satu biji. Rambut seperti rambut perempuan itu loh. Langsung banyak terurai di kakinya. Kan gatel toh. Akhirnya gitu. bikin gatel dan akhirnya temanmu begitu melek langsung ternyata loncat ada. kaget. Ya, tapi dia enggak nengok ke bawah ranjang karena saking takutnya. Berarti bisa dibilang kan gatelnya dari tadi ya. Gatelnya kan dari tadi. Itu rambut kan jalan ya? Jalan atau gimana? Atau nempel Enggak, langsung nempel di kaki, kan keri itu. Berarti dikukur. Kok ono meneh? Ono meneh, kukur enek-enek soalnya rambutnya masih di situ Masih aja. jalan. Oh, berarti enggak jalan ya? Enggak jalan rambutnya. Bisa disimpulkan kemungkinan panjang ya. Panjang karena itu dari bawah ranjang. Enggak apa? Karena Enggak langsung dari atas. Karena saking takutnya langsung Enggak berani dia tengok, langsung dia lari. melayu ya. Dan ponakane dijarani ning kono. Dijarani. Mungkin ceritanya sampai saiki ponakane jadi turun ning kono. Enggak gitu. Setelah dia bangun lagi, maksudnya dia kayak manggil orang rumah lain atau lari. Itu langsung tidur bersama ibunya. enggak cerita? Ceritanya pas pagi. Dia cerita sama jahat ibunya. bukan kamu jahat ponakane. Ya, bangsat sih wong ini. Ninggal ponakane ning kono dhewe bersama rambut terurai. Iki jika temen Wahyu iki nonton video iki
kamu ini ada beberapa penyebab katanya. Omahe wong iki ning pinggir jalan raya, iku sering terjadi kecelakaan, Cuk. Oh, rumahnya dia di pinggir jalan. Jadi kadang tengah wengi ono kecelakaan sampai meninggal dunia nih kono. Di depan rumah. Di depan rumahnya. Jadi samping jalan raya persis. Jadi kok sering kecelakaan lah. Iku depan rumahnya ono wit pelem. Terus kadang tuh jarene ono kuntilanak ning kono. Katane orang-orang sekitar. Terus iku diketok. Ya menurut asumsi iku jarene kuntilanak kuwi sing kono. Oh, kayak dia isinya bentuk protesnya dia karena tempat tinggalnya dipotong ya, ditebang lah ya. Bisa jadi seperti itu. Berarti kesimpulannya tadi dia gatal karena rambut ya, di kakinya ada rambut. Akhirnya dia lari ke orang tuanya, terus ceritanya pagi-pagi gitu. Iya. Setelah masih cuman semalam sekali itu atau selanjutnya gimana? Ada ini? Setelah itu wongnya gak pernah turun di kamar gue. Setelah gue sama sekali sampai umur 27 udah pernah turun. 10 tahun lebih jadi. Gak pernah mlebu ning kamar kono. Trauma. Malah milih dikosongi. Dan saiki sing enggak ada yang nempatin nih berarti. Ponakane sih. Ternyata ponakane lebih gendel ya, bangsat. Ini cukup menarik sih. Cukup serem sih. Terus juga nggak ada yang iso kita logika. Karena memang terlalu kompleks ceritanya ya. Terlalu emang ada penyebabnya ini. Nah kita ternyata tuh di kakinya ketiban sapu ijuk, kita nggak mungkin juga. Ya mungkin. Masalahnya posisinya ning kamar sapu ijuk ning kamar kan yo elik tuh. Iya sih. Nggak ingat pas ponakane dolanan gitar-gitaran ke sapu. Pas turu kan langsung diselehke. Enggak sih, enggak. Oke. Aku curiga iku kenapa kok gatel ning sikile. Rambutnya setane gak pernah samponan. Bisa atau wis kuntilanak ketombe. Oke, jadi ya lumayan serem sih cerita sing iki. Kayak aku juga panik deh nek tiba-tiba aku pas tangi ada kayak ngono. Antara aku nek misal aku ning posisine temenmu, dua kemungkinan sih. Bakal lari apa tak uncit sih. Tak jambak sih kayaknya. Aku takutin nak tak jambak malah sirah-sirah aja aduh kepalane ya. Tapi nek aku lari, aku golek temen kangguku ya, aku ngecek nih. Iya, memastikan gak terus aku gak wong sing meneng deh kayaknya. Dan kebetulan sing diganggu atau sing gatel sikile Mas ya, bukan ponakane. Coba nih sikile ponakane. Napa iki? Enggak apa-apa. Gak apa-apa sih, gak apa-apa kan, maksudnya untung kakinya kakange masih kan. Coba adik ya nggak apa-apa gitu maksudnya, nggak apa-apa juga. Makasih lo atas menunggu. Maksudku memang hal-hal seperti ini tuh wajar sih, sangat wajar Tang. Kalau nek aku neng pos ini juga bedi. Cuman jangan langsung takut dulu gitu. Kita pastikan dulu. Nek emang kamu sendiri gak berani, ajar orang. Jangan langsung berasumsi kayak langsung disangkut-sangkutkan. Oh ini karena depan rumah sering kecelakaan, ada pohon, ada itunya. Kita langsung jangan berasumsi gitu. Sebisa mungkin pastikan. Kita tadi. Ada lagi nggak cerita? Mungkin sepertinya menurut saya ini udah cukup. Satu, ini durasi udah lumayan panjang. Yang kedua kalau dilanjut penonton malas. Itu langsung closing aja. Mungkin langsung aja. Semoga kedepannya channel ini masih bisa membagikan cerita-cerita yang sangat menarik. Kita juga akan menunggu, akan ada narsum-narsum yang menceritakan pengalaman horornya asli di sini, asli ya. Kita di sini benar-benar mengharuskan ini cerita asli. Kalau memang ini kebukti hoax, nggak akan kita tayangkan. Dan sepertinya cukup sekian masih di konten Street or
cerita horor atau humor. Coba.